harus kita lakukan adalah pertama kita harus memiliki tanah dulu, kemudian membuat daftar kebutuhan jangka pendek dan menengahnya, mencari referensi tentang model rumah, buat desain rumah dengan desain yang minimalis atau konsep minimalis, terus membuat draft rancangan anggaran belanja, anggaran biaya ya, sebaik mungkin. Dan selanjutnya adalah pilih musim yang akan kita lakukan pembangunan itu pada musim yang tentunya saran saya adalah di musim yang jarang hujan gitu, atau kemarau lah. Terus kemudian kita harus selektif dalam memilih tukang karena ini sangat berpengaruh untuk menghemat. Ini kalau harian, kalau borongan ya kita nggak tahu ya. Terus kemudian kita perhatikan material bangunan yang akan kita gunakan, mau tentukan mau pakai apa, yang murah yang mana dan yang hemat yang mana. Terus kemudian kita gunakan material lokal yang tentunya tidak memakan biaya banyak karena transportasi ya, jauh ke pusat. Terus kemudian kita membangunnya dengan cara bertahap atau dengan rumah. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Mas Beken Lekman. Tentunya masih di channel yang membahas tentang pembangunan. Setiap orang adalah mempunyai keinginan membeli rumah yang tentunya lebih praktis dan lebih cepat dan siap huni. Namun kadang-kadang kita membeli rumah itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Jadi pilihannya adalah membangun rumah dari nol yang kita lakukan sendiri atau kita bangun sendiri. Oke, kali ini saya akan membagi tips cara hemat membangun rumah impian. Tips yang akan saya bagikan adalah pertama, kita tentunya harus memiliki tanah sendiri ya, itu pertama. Jadi kita harus memiliki tanah sendiri atau sudah ada tanahnya, yang kemudian baru kita akan membangun, ngurusi MB dan segala macam. Kemudian kita membuat daftar kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Langkah yang harus kita lakukan saat ingin membangun rumah adalah menentukan kebutuhan jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Jadi bisa jadi bangunan saat ini hanya membutuhkan 2 kamar, namun dalam beberapa tahun ke depan tentunya kita membutuhkan lebih banyak kamar dan toilet tentunya dan segala macam. Ini harus kita buat dulu rancangan jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian kita cari referensi model rumah. Jadi kita mau pakai model rumah yang kayak mana, yang sesuai dengan apa yang kita mau ya. Yang tentunya dalam proses desain itu kita harus mempertimbangkan kebutuhan dan baiknya kayak mana, dan jangan bosan-bosan untuk mencari referensi dan perbandingan yang lain. Setelah kita membuat desain mencari referensi tentang model rumah hunian, yang selanjutnya adalah kita harus membuat desain rumah dengan konsep yang minimalis. Kenapa saya sarankan pakai rumah minimalis? Karena untuk kalangan muda sekarang ya, desain rumah minimalis ini justru menjadi favorit pasangan kaula muda. Jadi yang buat muda-muda nih, kalau yang tua-tua saya nggak tahu ya. Jadi selain dapat menghemat biaya, konsep rumah minimalis dinilai cukup fungsional untuk hidup berumah tangga. Oke, selanjutnya kita membuat rapnya atau membuat rencana anggaran biaya. Ya, perencanaan biaya sangatlah penting dilakukan di awal sebelum kita proses membangun rumah. Jangan sampai proses membangun rumah tersebut sudah dimulai tetapi tidak diseterap dengan yang jelas, akhirnya terbengkalai karena kita nggak bisa melanjutkan dan sebagainya. Kenapa membuat rap ini sangat penting? Hal ini ditujukan agar penggunaan dana dalam pembangunan rumah itu dapat lebih efektif. Jadi harus menguasai rapnya dulu. Oke, setelah kita membuat rap, terus kemudian tips selanjutnya adalah saat membangun kita harus memperhitungkan cuaca.
Artinya begini, jangan membangun rumah di musim hujan lah ya kan, karena kendala nanti sering hujan akhirnya yo tukangnya sering berhenti dan segala macam. Jadi tips yang selanjutnya adalah memilih musim yang ada di tempat kita. Kemudian selektif dalam memilih tukang, ini sangat penting. Ya, pertimbangannya adalah kita tidak boleh melewatkan jika kita ingin melakukan penghematan biaya adalah selektif dalam memilih tukang, itu sangat penting ya. Makin bagus tukangnya yang ada, maka mungkin efisien pula waktu yang kita gunakan dalam membangun rumah. Untuk itu saya sarankan untuk dapat mencari informasi tentang atau meminta rekomendasi melalui rekan yang memiliki pengalaman dalam membangun rumah. Oke, setelah kita selektif dalam memilih tukang, selanjutnya adalah kita harus memperhatikan material bangunan yang akan kita gunakan. Tips menghemat rumah selanjutnya adalah dengan membeli bahan bangunan yang cukup prioritas untuk kita gunakan. Kita dapat memanfaatkan diskon-diskon yang ditawarkan oleh banyak toko ya. Selain itu, kita juga dapat memaksimalkan penggunaan bahan bangunan bekas pembongkaran, misalnya kusen, kayu, keramik, itu bisa digunakan. Ini untuk tips yang ininya. Yang mungkin susah lah kecuali mencari bahan materialnya. Yang ingin saya sampaikan adalah kita jangan lupa menentukan material apa yang mau kita gunakan. Jadi mau membangun rumah itu mau pakai cara apa dulu. Mau pakai bata, kita selidiki dulu harga bata, terus kemudian ongkos pasang, plaster dan sebagainya itu memakan biaya berapa. Terus kemudian kita nyari yang misalnya pakai batako, hebel dan lain-lain. Nah, saya sedikit merekomendasikan untuk menggunakan cara cor. Cara cor itu bisa menghemat material dan bisa menghemat tenaga kerja. Tentunya biayanya berpengaruh besar pada proses penghematan tersebut. Selanjutnya, kalau kita ingin lebih menghemat bangunan rumah, kita harus menggunakan material yang ada di sekitar kita. Misalnya pasir, batu, segala macam. Semen juga yang paling banyak digunakan adalah semen apa ya, cari aja yang murah karena kualitasnya itu hanya butuh permainan cara, bukan karena merek semen tersebut. Tips yang selanjutnya adalah menggunakan rumah secara bertahap, membangun rumah secara bertahap, atau yang kita sering kenal adalah rumah tumbuh. Membangun rumah secara bertahap dikenal juga dengan konsep rumah tumbuh, itu adalah konsep salah satu alternatif yang dapat kita ambil untuk membangun rumah dengan biaya yang lebih hemat. Nah, sementara untuk melakukan proses pembangunan dengan cara rumah tumbuh itu, kita harus memahami step by stepnya atau tahapan demi tahapan yang ingin kita lakukan. Misalnya kita tadi sudah menjalankan tips-tips tadi, kita sudah menentukan desain rumahnya, bentuk rumahnya, dan kita mau menentukan pakai cara apa, ya kita bisa lakukan dengan membangun rumah dengan sistem tumbuh. Jadi intinya begini, seperti tadi udah saya bagikan bahwa kita tidak boleh melupakan tips tentang merancang untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya kita saat ini dengan ukuran 6x6 mungkin sudah cukup, belum tentu 2-3 tahun kemudian kita lebih besar lagi. Nah, untuk membuat rumah tumbuh ini, saya merekomendasikan sebuah cara, yaitu dengan sistem cor. Kenapa? Dengan sistem cor kita bisa melakukan dengan cara bertahap tanpa takut ada kekeroposan pada material tersebut. Yang memang sih sistem cor atau rumah dengan cetak ini banyak yang belum paham dan menganggap rumah dengan sistem cor ini dikhawatirkan tidak safety atau keamanannya kurang, karena kalau terkena gempa dia akan roboh dalam bentuk panel. Nah, misalnya gini, ukuran misalnya dindingnya antara beton dan beton itu 2x3, maka dia akan roboh dengan 3x3 itu. Nah, untuk rumah sistem cor sendiri, kalau menurut saya dia itu lebih senyawa dengan material yang lain, karena satu
satu komponen yang sama. Jadi kalau kita mau membuatnya lebih kuat ya kita tinggal menyesuaikan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan antara paduan semen dan pasirnya. Jadi caranya begitu. Jadi rumah sistem toril adalah sebenarnya sebuah sistem atau cara. Terserah kita mau pakai ukuran berapa, itu suka-suka kita, atau 1:8. Kalau kita ukur dengan kobokan atau kita misalnya ukur dengan satu sak pasirnya itu adalah 1 ember, maka paduannya adalah 8 ember. Jadi kalau misalnya mau dikasih material batu sprint ya, tinggal dikurangin aja pasir yang 4 bagian, kita ganti dengan yang namanya batunya. Atau gini, misalnya kita pakai argo ya, satu sak 50 kilo kita padu dengan 4 gerobak argo, maka yang 2 itu kita ganti dengan batu. Kalau itu dirasa kebanyakan batunya berarti 1 aja. Intinya tips yang saya sampaikan tadi untuk rangkumannya adalah kalau kita ingin membangun rumah itu tips yang hemat, itu tipsnya yang kita harus kita lakukan adalah pertama kita harus memiliki tanah dulu, kemudian membuat daftar kebutuhan jangka pendek dan menengahnya, mencari referensi tentang model rumah, buat desain rumah dengan desain yang minimalis atau konsep minimalis, terus membuat draft rancangan anggaran belanja, anggaran biaya ya, sebaik mungkin. Dan selanjutnya adalah pilih musim yang akan kita lakukan pembangunan itu pada musim yang tentunya saran saya adalah di musim yang jarang hujan gitu loh, atau kemarau lah. Terus kemudian kita harus selektif dalam memilih tukang karena ini sangat berpengaruh untuk menghemat. Ini kalau harian, kalau borongan ya kita nggak tahu ya. Terus kemudian kita perhatikan material bangunan yang akan kita gunakan, mau bentukan mau pakai apa, yang murah yang mana dan yang hemat yang mana. Terus kemudian kita gunakan material lokal yang tentunya tidak makan biaya banyak karena transportasi ya, jauh kan transportasi. Terus kemudian kita membangunnya dengan cara bertahap atau dengan rumah tumbuh. Oke, demikian tips menghemat atau tips hemat cara membangun rumah impian yang kita lakukan sendiri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tips yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua atau bagi rekan-rekan semua. Salam satu profesi. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada lain kesempatan. Terima kasih. Saya Mas Bagian Lekman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.